Sih bisa kita dapat dari mana saja, termasuk dari apapun peristiwa dan dari siapapun. Dan saya Uvita, hari ini di samping saya bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jepara. Assalamualaikum Pak Budi Sulistiawan. Pak Budi, tos dulu Pak. Kayaknya satu frekuensi. Baik. Ternyata perjalanan hidup kalau kita lihat kayak baru kemarin deh kita masih kecil seperti itu, tapi ternyata loh tiba-tiba kita udah tua. Ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis mohon izin untuk mungkin lebih ke personal ya. Banyak aktivitas yang dilalui, banyak mungkin kejadian peristiwa yang terjadi di masa lalu yang membuat Pak Kadis, saya nyebutnya Pak Budi ya, itu banyak dapat inspirasi, motivasi dan semangat hidup. Nah mungkin bisa disampaikan mungkin apa atau siapa yang memotivasi Pak Kadis untuk memulai perjalanan karir hingga ke titik ini, yaitu menjadi Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara. Terima kasih Mbak Yofi. Jadi bagi saya bekerja ini bukan sebuah jenjang ya, atau harus karir yang kalau dibilang oh ini karirnya meningkat gitu. Ya. Bagi saya pekerjaan itu juga bagian dari perjalanan hidup. Siapa yang memotivasi, apa yang memotivasi sebenarnya banyak sekali yang mempengaruhi siapa saya sekarang hari ini. Ada satu cerita pada waktu saya kecil. Saya waktu kecil kan agak tanda petik nakal ya Mbak. Tanda petik nakal. Ya, nakal. Jadi kalau anak laki-laki gelut itu biasa ya. Oh, oke. Ya. Berantem. Oke. Itu berantem. Pada waktu saya kecil berantem. Habis itu saya dilaporkan ke ibu saya. Nah, di rumah ibu saya cuma bilang begini. Itu kenapa kamu berkelahi? Saya ceritakan penyebabnya, kronologinya, terus ibu berpesan, kalau bisa orang hidup itu satu, carilah teman yang banyak. Carilah teman yang banyak. Iya, jadi ketika ada yang berusaha memusuhimu, jadikanlah teman. Oke, musuh jadi teman ya. Pada waktu itu karena saya berkelahi tadi, terus beliau tanya lagi, kenapa berkelahi? Kan saya mengasumsikan si teman saya ini jahat. Nggak baik lah, nggak baik sama kita baik. Gitu ya. Beliau kemudian berpesan, ojo gampang biji uang. Jangan mudah menilai orang. Ketika kita sudah pakai tanda petik standar kita untuk menilai orang, maka saat itulah kita kejebak dengan nilai itu sendiri. Jadi kita akan kejebak sendiri dengan menilai orang itu tadi, orang jahat, orang baik. Padahal setelah berjalannya waktu, saya menemukannya kan setelah menjadi banyak hal ya, setelah menua, kita udah tua ini. Menua tapi jiwa muda ya. Setelah menua, ternyata yang disampaikan ibu itu ya, pada waktu saya kecil itu, waktu itu kelas 6 apa kelas 5 SD saya lupa, sekitar kelas 6, saya ketemunya di akhir ini. Kayak tadi, saya coba sempat bercerita sebelumnya, bagaimana saya bertemu dengan berbagai macam jenis manusia yang hari ini mungkin bisa diasumsikan orang-orang yang dianggap aneh dan berbeda. Saya kasih contoh, teman-teman mohon maaf disabilitas mental atau disebut ODGJ. Saya sangat akrab dengan mereka karena mereka memang hanya butuh teman. Tapi bagi orang dinilai bahwa itu aib ya. Atau aneh. Disabilitas fisik. Itu waktu kami pindah dinas pun masih ada yang dolan ke tempat saya. Cuma satu mereka ke sana. Pak Budi sehat, ingin ngobrol. Oke. Maaf, itu yang ngajak ngobrol ODGJ? ODGJ iya. Yang disabilitas fisik juga iya. Berarti temannya banyak nih. Yang tanda kutip tadi, yang butuh teman. Anaknya juga banyak. Jadi saya punya pengalaman cukup banyak yang merubah merubah cara memandang orang itu
memang di perjalanan waktu setelah bekerja sekian lama di Dinsos ketemu berbagai tipe orang, itu paling kemudian menambah khasanah bagaimana saya untuk berinteraksi dengan orang. Oh ternyata saudara-saudara kita ini yang terabaikan banyak loh. Nah, itu yang kemudian saya tahu, oh dapat bahwa oh ibu dulu berpesan, ojo gampang biji uang ki ya ini. Mereka itu justru tulus-tulus loh Mbak. Iya. Yang jual kopi di alun-alun, yang pakai motor-motor ini yang motor ya itu ada yang salah satunya disabilitas. Kalau diperhatikan nggak punya tangan, itu tangannya kecil gini. Itu kalau ketemu saya masih seperti gitu, ya, jadi nggak seperti saudara. Iya. Bahkan waktu acara di depan rumah dinas wakil, saya sampai dibikinkan kopi sendiri. Saya senangnya bukan karena itunya ya, bukan dapat kopinya, tapi karena saya masih diingat ya, masih ngobrol bareng. Bahkan minta foto, diajak foto bareng. Nah, itu. Berarti mereka itu menganggap Pak Kadis itu masih inilah dari bagian mereka. Iya. Masih care, masih ada di hati mereka gitu kan. Saya berusaha memposisikan sebagai teman dimanapun, bahkan dengan teman-teman di sini di Kominfo saya baru 4 bulanan. 4 bulan. Saya tidak pernah memposisikan saya sebagai seorang kepala dinas. Kepala dinas itu kan hanya sampirannya, dan itu sifatnya juga tidak akan lama. Tapi kalau kita jadi teman, dia akan jadi saudara kita selamanya. Betul. Menjadi rumah kita ketika kita butuh teman. Gitu. Betul. Berarti tadi poinnya adalah jangan gampang menilai orang lain. Gampang biji uang. Soalnya latar belakang apa, semua cerita itu ada di balik apa sekarang mereka ini. Ya. Jadi orang baik atau orang buruk. Kalau Joker bilang apa? Budi? Ya soal tersakiti itu ya. Ngeri kalau Joker. Iya. Jadi sebenarnya orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Betul. Itu omongan Joker. Oke, next. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Budi, titik balik ya terpenting dalam hidup Pak Kadis ini, dan apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin bisa secara drastis itu bisa mengubah pandangan hidup sampai dengan hari momennya bersamaan Mbak. Jadi pada waktu kami di dinas sosial, saya sebelumnya kehilangan adik saya kena COVID. 2020-an ya? Iya, dia 2021 nanti COVID yang terakhir, yang puncak-puncak. Pasca itu kemudian saya kehilangan ibu saya dengan salah satu penyebabnya hampir sama, COVID. Pada momen itu saya melihat manusia itu hanya sebatas angka dan data. Jadi ini saya namanya Budi, umur 47 tahun, sakitnya apa, saturasinya tinggal berapa. Oh my God. Akhirnya siapa yang harus diselamatkan, yang memang berdasar data. Saya hidup semalam di dalam ruang IGD menyaksikan kematian satu persatu di depan mata saya. Yang sehat saya saja, yang lain kondisi sakit menggunakan oksigen. Kemudian saat itulah saya kemudian agak tersadar bahwa hari ini kita itu mau melakukan apa sih, maunya apa sih? Karena di titik itu tuh we are nothing. Bukan berarti saya mengesampingkan upaya teman-teman kesehatan yang enggak. Teman-teman kesehatan tuh bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau ya, tapi nggak bisa. Betul. Karena situasinya benar-benar darurat. Saya lihat pasien itu ditoto dari IGD sampai ke lorong-lorong, dan mereka hanya 2 orang. Mereka juga khawatir dengan dirinya, mereka takut kena kan sebagainya. Itu menjadi titik balik di mana kemudian saya menemukan bahwa kalau bisa kita itu kosong, bukan kosong berarti hampa saja, tapi kita itu tahu pepatahnya ini, kakaknya Kartini, Sosro Kartono. Satu kata-katanya Sosro Kartono yang saya pakai sampai sekarang, sepi pamrih tapi aja. Jadi kita nggak punya banyak keinginan, kita nggak punya banyak ketakutan. Dan satu lagi yang beliau ngendikan, terima melalui pasrah. Jadi ketika kita menerima, tambahkan lagi kepasrahan. Bukan hanya menerima. Dan itu pada siapa? Pada Tuhan. Berarti tawakal ya. Betul. Pak Budi. Kadang-kadang kita berhenti hanya ya sudah saya terima, tapi nggak ikhlas. Terima aja. Tapi nggak ikhlas. Betul. Intinya adalah tawakal. Betul.
Berarti memang titik baliknya memang Nggih. ketika corona kehilangan orang-orang yang dicintai. Betul. Dan saya melihat dan saya menganggap bahwa hari ini ya sudah, kita tetap menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena prinsip saya dan istri, kebetulan kami suka nonton kartun ya. Maaf, tadi usia berapa masih nonton kartun? Berarti tos aja Pak. Tos. Kebetulan kita tuh nonton bioskop yang ditonton kartun. Gitu. Berarti mengikut sertakan anak juga? Belum, waktu itu belum ada. Oh, berarti masih waktu masih ini juga. Sudah nikah. Kami, nah ini juga pelajaran hidup kami nikah itu dapat amanat untuk punya anak setelah pernikahan ke-6, 5-6. Lumayan. Iya, dan di waktu itu kami menikmatinya dengan tadi nonton film, nonton bioskop, dan yang kita pilih bukan film yang romantis, kita pilihnya film kartun. Dan salah satu quote-nya di film kartun itu, keep moving forward. Keep moving forward. Apapun yang terjadi, saya pakai sampai sekarang, forwardnya kadang tak pakai, kadang tidak. Tapi keep moving saja, terus bergerak saja, terus bermanfaat saja. Karena kuncinya menurut saya hanya ada 3. Kita selalu bergerak, kita selalu bermanfaat, dan jangan lupa kita selalu berbagi. Apapun itu, tidak harus dalam bentuk harta, kan? Boleh dalam bentuk tadi memberikan motivasi, manfaat ya, betul, manfaat ke orang lain, tidak hanya materi. Tidak hanya materi. Betul. Ilmu juga, motivasi, betul. Termasuk ini inspirasi. Iya. Baik, Pak Kadis, gimana mendefinisikan sukses dalam hidup saat ini? Sukses itu yang seperti apa? Atau mungkin sudah menjadi seorang kepala dinas, atau sukses itu sudah menuntaskan kewajiban sebagai orang tua, atau everything? Sukses bagi saya bukan goals ya. Ketika kita menunjukkan sukses jadi orang kaya, sukses. Terus setelah kaya kamu ngapain lagi? Berarti selesai dong. Berhenti dong gitu. Berhenti dong. Kalau sukses itu setiap yang saya lakukan hari ini, saya asumsikan jadi part of success-nya tadi, menjadi journey-nya, menjadi sebuah perjalanan. Saya masih bisa manfaat, saya selesai. Saya jadi pegawai, tujuan jadi pegawai itu apa? Kalau dulu kebetulan saya sekolahnya di STPDN, saya diajari sama dosen saya 3 hal dalam menjadi pegawai. 1, seorang pegawai itu mengatur itu membuat aturannya, meregulasikannya. Itu penting karena kita menjadi pemerintah, kalau nggak ada aturan atau dasar hukumnya kan nanti jadi amburadul ya. Ada regulasinya. Betul. Ya, aturannya. Terus yang kedua itu saya harus bisa melayani. Jadi pegawai pemerintah itu harus benar-benar bisa melayani rakyatnya. Bukan yang minta dilayani. Ya. Kadang-kadang jadi pejabat minta. Ada yang kebalikan. Nah itu pesan dari dosen saya, kita tuh jadi pegawai nanti kalau seumpama dapat amanah jadi pejabat ya itu harus tetap pintar melayani. Public service ya. Betul. Terus yang ketiga, kita harus bisa memberdayakan, membuat lingkungan kita lebih baik, membuat masyarakat kita lebih berdaya. Empowering itu bahasa yang enak diucapkan tapi dilakukan angel. Karena pemberdayaan itu kalau kita hanya berhenti di permukaan, apa yang sudah mau lakukan? Saya sudah melakukan A, tapi kalau kita nggak terjun ke dalamnya, pemberdayaannya nggak akan jalan. Betul. Sehingga saya mendefinisikan sukses bagi saya sendiri adalah ini semua saya sudah anggap sukses. Perjalanan saya tak syukuri. Ketika kita bisa bersyukur, itulah sukses. Berarti adalah perjalanan setiap hari itu dinikmati, itu adalah kesuksesan. Yang penting melakukan yang terbaik. Do the best. Do the best and selalu bersyukur. Grateful. Betul. Penting itu. Bersyukur intinya ya. Oke. Nah, apa impian terbesar yang masih tanda kutip ya ingin Bapak wujudkan? Apa nih? Kalau saya hari ini sampai sekarang ya, sejak saya kemudian bekerja, sejak saya kemudian waktu tanda petik, waktu kecil saya ditanya sama mbah saya, kamu jadi apa? Mau jadi apa Mau jadi guru gitu. Kebetulan bapak cita-citanya apa nih? Bapak ibu saya guru nih. Guru. Kemudian mbah saya guru. Makanya mbah saya secara sempurna tanya, sok kalau gede kita jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi guru. Mboten mbah.
Enggak. Soalnya dari orang tua guru gitu Iya, ya. bapak ibu guru guru. Nah, terus jawabannya apa Nah, waktu itu? waktu itu saya ya anak kecil ya. Nah, cita-citanya anak kecil dulu itu kan Nyeplos banyak paling berubah. paling banyak itu kan pengen jadi presiden Oh, kan, gitu kan. oke. Jadi presiden, jadi dokter, Mm-mm, jadi pilot. tentara, jadi pilot itu kan cita-cita yang sangat umum. Mm-mm. Salah satu yang tak utarakan pada waktu itu, saya pengen jadi presiden, Mbak. Kenapa? Presiden. Ben ini, Mbak, ben bisa membangun Indonesia. Negara. Bangun negara. Mm-mm. Itu yang tertanam sampai sekarang. Impian saya yang masih mungkin semoga Allah masih bisa memberikan kesempatan. Saya pengen melihat atau impian saya pengen melihat Jepara maju. Karena kita ada di Jepara dan memang harus membuat Jepara lebih maju. Siapapun yang memimpin, bagaimanapun caranya, Jepara maju. Karena saya orang Jepara, betul. Saya nanti mungkin sampai mati juga di Jepara. Insya Allah, ya betul. Nah, saya juga harus pengen mengabdi. bermanfaat di Jepara dan mimpi saya melakukan yang terbaik hari ini, yang sebisa saya itu demi Jepara. Makanya saya melihatnya, Jepara ini nanti jadi apa ya? Semegah apa ya? Iya. Sehebat apa ya kabupaten saya? Kabupaten yang di ujung kalau nggak ada tujuan nggak bakal ke Jepara. Terisolir lah ya kalau bisa dilihat. Ya udah mentok gitu ya. Ini akan menjadi kembali ke kejayaan seperti bandar dagang atau apa. Betul. Bisa terjadi enggak ya? Itu kalau impian saya itu, Mbak. Itu masih jadi impian. Saya pengen melihat Jepara menjadi lebih baik lagi. Oke. Tidak hanya slogan ya. Bukan. Kan kadang saya ingin jadi Jepara lebih Bukan, maju gitu ya Pak Kadis ya. Tapi emang bener-bener real. Waktu saya tadi menyampaikan keep moving, Iya. saya nggak tahu pada waktu itu belum begitu memahami bahwa Jepara itu punya slogan yang terus Karya tataning bumi. Oh iya. dan itu benar-benar nyambung ke saya. Memang relevan lah ya. Iya. Ketika saya sendiri tadi bilang saya pengen keep moving, itu dengan terus karya itu nyambung. Oh iya, Makanya betul. di salah satu karya yang saya tadi share penjenengan itu isinya itu. Nanti saya kasih bocoran ya. Ternyata bikin lagu juga untuk Jepara. Keren nih Pak Kadis. Baik. Kemudian ini poin penting juga. Bagaimana nih Pak Kadis ingin diingat oleh orang lain. Sebagai apa gitu? Iya. Seperti profilnya, apa yang diingatan mereka biar tetap kalau kita misalnya ya suatu saat nggak ada atau kita jadi manusia seutuhnya, kita ingin diingat jadi apa? Seorang kepala dinas, seorang Pak Budi atau siapakah? Saya pengen diingat menjadi seorang orang biasa, tapi yang punya banyak manfaat. Kan. Tidak jadi kepala dinas juga tidak. Kepala dinas tadi kan sementara. Iya. Suatu saat kita menjalani peran yang lain kan kita tidak tahu. Saya hanya pengen diingat sebagai orang biasa saja, yang bernama Budi, tapi bisa selalu memberi manfaat. Itu hari ini sih yang saya tanamkan ke diri saya sendiri. Saya nggak pengen yang belum lah. Jadi seorang kepala dinas yang dikenang, Pak Kepala Dinas itu juga enggak juga. Enggak ya. Nah, teman-teman saya yang dulu di dinas yang lama sampai sekarang, kalau dulu waktu saya di situ jadi kabid, yang manggil saya masih Pak Kabid. Belum berubah. Di sekretaris dinas juga saya bilang, Pak Kadis, kemarin manggil aku Pak Sekjen saja. Maksudnya Pak Budi saja. Berarti yang berubah hanya Power Rangers. Iya. Betul, kita nggak jadi Power Rangers ya. Power Rangers apa nih Pak Budi? Power Rangersnya macam-macam ya? Iya, mau merah. Oh. Saya pink aja. Ya, tapi perjalanan dari sampai menjadi abdi negara ini pastinya juga banyak cerita. Tadi dari IPDN ya, STPDN, kemudian sampai hari ini menjadi seorang kepala dinas. Itu apa yang membuat saya mau masuk di STPDN waktu itu? Melanjutkan. Kalau ke STPDN mungkin semacam takdir ya, karena kita nggak ini ya, kita nyoba saja karena waktu itu banyak pilihan sekolah kita nyoba dan
saya bilang takdir begini, karena saya yang daftar STPDN itu 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, percobaan pertama saya gagal. Saya keterimanya pada waktu itu di Universitas 11 Maret. Waktu ikut UMPTN, keterimanya di Fakultas Hukum. Kemudian berjalan waktu saya menjalani kuliah di UNS, STPDN itu tiba-tiba lewat saja pengumumannya di depan saya. Oh, ada penerimaan STPDN ya. Saya iseng daftar lagi. Berubah alur nih. Berubah. Daftar aja. Setelah daftar saya keterima STPDN itu posisi di gunung, Mbak. Lagi muncak atau ongoing ke sana. Ongoing. Bersama teman-teman pramuka dan SAR. Tiba-tiba ada panggilan besok harus kumpul. Sing ditelepon bapak pada waktu itu lewat tim SAR. Oh, tim SAR-nya gitu. Iya, tim SAR biasanya kan ada kedaruratan iya, ya. Betul. Ini juga darurat, tim SAR disuruh pulang. Balik arah. Pulang dari Karanganyar itu, di Bawalawu itu. Saya pulang, terus itu. Bagi saya sih, STPDN itu sekolah yang hari ini bagi saya pribadi, saya ucapkan banyak terima kasih, memberi warna banyak ke saya. Alhamdulillah. Menjadikan saya pribadi yang memang semakin bisa mencintai negerinya, mencintai tanah airnya, yang kemudian mengabdikan dirinya kepada negara tentunya. Betul. Ya. Karena memang prinsip di sekolah kedinasan itu pengabdian. Kalau kita kemudian mengambil sisi lainnya, biar jadi pejabat, menjadi pegawai, nanti kecewa. Kadang-kadang nggak ketemu itu. Tapi kalau kita memberikan ketulusan hati kita untuk ngabdi buat negara nih ya, bukan buat personel atau siapapun yang buat negara, insya Allah rasanya lebih mes gitu, lebih tenang gitu loh. Kita ngabdi buat negara ini. Beda loh ya. Merah putih nih, merah putih selalu di hati. Timnas juga dong. Oh iya dong. Baik Pak Budi, asik banget nih ya kita ngobrol. Mungkin pesan atau nasihat yang ingin disampaikan Pak Budi sebagai motivasi kepada generasi muda sekarang, apalagi untuk anak-anak muda Jepara nih, ya. Teman-temannya juga anak muda nih katanya tadi dapat bocoran. Pak Budi temennya anak-anak Gen Z, tahu nggak sih? Iya, saya nyambung dengan Gen Z. Berbagai macam generasi. Apa juga. Dan kalau ngomong sama mereka jangan berharap nanti jenengan ini ya ada sopan santun, jangan terlalu berharap itu. Jangan berharap feedback yang ada di pikiran. Karena mereka itu memang kalau bagi generasi kita ya, kita milenial kan ya. Iya milenial dong. Ngajak-ngajak saya lebih tua. Milenial ini ketemu dengan mereka mesti langsung kaget. Itu. Saya sempat ke Gramedia dan membaca bukunya. How to make communication with Gen Z. Betul. Sampai dipelajari segitunya ya. Ini apa yang harus saya ketahui ya? Bisa masuk ke mereka. Ternyata ya memang nggak usah baca buku. Ketemu mereka aja, ngobrol dengan mereka aja. Mereka itu hanya butuh tanda petik ada yang mendengarkan. Dan itu ilmu dasar. Dalam komunikasi ilmu dasar ternyata bahwa kita itu harus banyak mendengar. Good listener. Betul, pendengar yang baik. Itu dulu pesan yang dititipkan teman saya pada waktu saya pindah dari Fakultas Hukum UNS ke STPDN. Saya dikasih kenang-kenangan satu buah buku, judulnya Fire Trail. Dari semuanya isinya, intinya adalah kita harus banyak-banyak mendengarkan. Itu kalau saya pesan ke teman-teman atau generasi muda, jangan takut melangkah. Hari ini kesempatan untuk berbuat apa saja banyak ya. Tapi dasar utamanya jangan takut. Kalau kita sudah punya keberanian melangkah, keep moving seperti yang saya tadi lakukan. Let it be lah. Nanti jadi apa? Nanti akan terbentuk sendiri. Jangan takut melangkah, terus melangkah. Mau kita orang Jepara. Prinsipnya 2. Jangan takut dan terus bergerak. Nanti akan menjadi karakternya orang Jepara tadi. Terus karya. Tatanan bumi. Iya. Termasuk Jepara. Gitu ya Pak Gadis, ya tepuk tangan dong. Luar biasa, kita ngobrol nggak terasa, ngalir juga ya. Makasih banyak banget inspirasi dan motivasi Pak Gadis. Semoga ini nggak pertemuan kita pertama dan terakhir. Insya Allah nanti kita akan ketemu di
event-event Oke, atau ngejam mungkin bareng. ngejam bareng atau nanti saya undang pas saya launching buku musikalisasi puisi. Maaf ya, saya jadi promosi. Oh, perlu dong promosi. Oke. Perlu. Atau mungkin kita ketemu di mana cara anak Gen Z bisa Boleh. loh Pak Kadis nggih. Kita Nanti bisa berkolaborasi. bergabung dengan mereka. Kita yang harus terjun ke mereka. Oke. Jangan terlalu kita nunggu mereka. Saya di calling juga. Siap. Sudah ada WA-nya ya? Ada. Saya maksudnya. Iya. Udah disimpan ya. Oke, siap. Makasih Pak Kadis. Sama-sama. Mudah-mudahan inspirasi dan motivasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Saya Yovita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.